Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyampaikan ceramah saya yang singkat ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan bersama-sama kita lafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini izinkan saya mengambil tema dari ringkasan 4, yaitu Marhaban ya Ramadan. Ramadan dan totalitas ketakwaan. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan. Alhamdulillah, selayaknya setiap muslim bersyukur dan bergembira dengan kedatangan Ramadan. Sebab Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh berkah, dan juga bulan yang penuh ampunan. Ramadan kali ini sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Alhamdulillah, tahun ini wabah pandemi COVID-19 mulai mereda. Tak lagi banyak memakan korban jiwa sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Meskipun demikian, wabah corona telah melumpuhkan ekonomi negara. Akibatnya, banyaknya pengangguran makin tak terelakkan. Setidaknya, dalam 1-2 tahun ini, masih banyak yang merasakan kesulitan ekonomi. Sampai saat ini pun, belum kelihatan jelas tanda-tanda kebangkitan kembali ekonomi masyarakat. Di sisi lain, ada potensi wabah lain yang tak kalah membahayakan. Di antaranya potensi wabah kesyirikan. Ironisnya, mereka difasilitasi oleh pemerintah. Dan lebih ironis lagi, tak sedikit yang memandang ritual syirik tersebut sebagai bagian dari kearifan lokal. Potensi wabah lainnya adalah wabah moderasi agama yang terus disuarakan oleh berbagai pihak. Moderasi agama ini jelas berbahaya karena menciptakan bencana bagi agama, khususnya bagi agama Islam. Lahirlah sinkretisme agama dalam balutan istilah Islam Nusantara. Muncullah toleransi agama yang kebablasan seperti ritual doa bersama lintas agama, sholawatan di gereja, nikah beda agama, dan lain-lain. Potensi wabah lainnya adalah wabah penistaan agama, khususnya bagi agama Islam. Akhir-akhir ini penistaan agama makin marak. Wabah lainnya adalah wabah kezaliman akibat penguasa bersekutu dengan oligarki. Merekalah yang selama ini menguasai sebagian besar sumber-sumber kekayaan milik rakyat. Belum lagi kezaliman di balik isu terorisme dan radikalisme yang terus memakan korban dari kalangan umat Islam. Yang paling berbahaya tentu wabah sekularisme, bahkan sekularisme radikal yang mengakibatkan munculnya Islamofobia. Semua ini tentu sebagai akibat umat ini yang masih jauh dari ketakwaan. Padahal tujuan dari pelaksanaan puasa Ramadan adalah mewujudkan ketakwaan. Sementara puasa Ramadan telah puluhan kali dilaksanakan oleh umat Islam. Berikut ini adalah hal-hal yang kita bahas pada ceramah ini. Yang pertama yaitu tak cukup dengan puasa. Mengapa faktanya umat masih jauh dari ketakwaan padahal puasa Ramadan telah puluhan kali mereka laksanakan? Tidak lain karena puasa Ramadan hanyalah salah satu, bukan satu-satunya pembentuk ketakwaan. Al-Quran memang menyatakan,
Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana puasa itu pernah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Namun demikian, di dalam Al-Quran sendiri tak hanya ayat tentang kewajiban puasa yang diakhiri dengan frasa la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala juga antara lain berfirman dalam beberapa ayat berikut. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, beribadahlah kalian kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 21. Kemudian walakum fil qisasi hayatu ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Bagi kalian dalam hukum qisas itu ada kehidupan, wahai orang-orang yang memiliki akal, agar kalian bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 179. Wa anna hadza siratim mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Sungguh ini ialah jalanku yang lurus. Karena itu ikutilah jalan itu dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan lain hingga kalian tercerai-berai dari jalannya. Yang demikian Allah perintahkan agar kalian bertakwa. Quran Surah Al-An'am ayat 153. Berdasarkan ayat-ayat di atas, jelas bahwa tak cukup dengan puasa orang bisa meraih takwa. Selanjutnya ibadat totalitas pengambahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelaksanaan hukum qisas juga seluruh hukum Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam Al-Qur'an serta keistiqomahan kita di jalan Islam dan dalam melaksanakan seluruh syariat Islam. Semua itulah yang bisa mengantarkan diri kita benar-benar meraih takwa yang hakiki. Selanjutnya kembali kepada Al-Quran. Bukti ketakwaan hakiki tidak lain adalah pengamalan dan penerapan Al-Quran secara total. Terkait itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalil la ra'aitahu qashi'am mutasaddiam min khasyatillah." Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Andai Al-Quran ini kami turunkan di atas gunung, kamu Muhammad pasti menyaksikan gunung itu tunduk dan pecah berkeping-keping karena takut kepada Allah. Perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka mau berpikir. Quran Surat Al-Hasyr ayat 21. Sebagai rahmat, Al-Quran benar-benar menjanjikan keberkahan bagi manusia. Tentu saat Al-Quran secara nyata diterapkan di tengah-tengah kehidupan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun." Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan dan yang diberkati. Karena itu ikutilah kitab tersebut dan bertakwalah agar kalian diberikan rahmat. Quran Surat Al-An'am ayat 155. Karena itu, penting mengamalkan dan menerapkan seluruh isi Al-Quran, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat maupun negara. Disinilah pentingnya formalisasi dan pelembagaan Al-Quran. Di sini pula pentingnya negara menerapkan Al-Quran dalam seluruh aspek kehidupan. Inilah yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW saat ia memimpin daulah Islam di Madinah. Juga oleh Khulafaur Rasyidin dan para khalifah setelah mereka sepanjang sejarah kekhilafahan Islam. Dengan demikian, Ramadan sudah selayaknya dijadikan momentum oleh kaum muslim termasuk para penguasa untuk benar-benar mewujudkan ketakwaan yang hakiki. Caranya adalah dengan kembali kepada Al-Quran, yakni dengan mengamalkan dan menerapkan seluruh isi dan hukum-hukumnya. Inilah yang pasti akan menjadi solusi atas seluruh problem kehidupan, khususnya bagi negeri ini.
Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.